Rekan-rekan sekalian, saya beri judul khotbah saya, tema besarnya Who is Jesus? Boleh tolong ditampilkan di depan, tapi saya beri judul subtema saya adalah Vere Deus Vere Homo. Allah sejati dan manusia sejati. Boleh kita sama-sama buka dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 bagi teman-teman yang wanita. Teman-teman yang pria silakan buka di Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Kita akan baca bergantian. Jemaat sekalian, kalau kita baca dari dua bagian firman Tuhan yang tadi, kita akan menemukan ada hal yang bersifat paradoksal. Di satu sisi Yesus adalah Tuhan, dia Allah sejati betul, tapi di ayat Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 tadi berita tentang kematian Kristus menyebutkan dia juga Allah yang lemah, rapuh, haus dan mati bahkan. Bahkan di Ibrani 4 ayat 14 dan 15 bagian firman Tuhan yang tadi kedua kita baca menyebutkan juga bahwa dia adalah imam besar yang mengatasi langit tapi sekaligus juga yang mengerti setiap kelemahan kita. Maka paradoks tentang kemanusiaan dan keilahian Kristus memang sebuah hal yang patut kita bicarakan karena itu adalah sentralitas dari iman Kristen kita. Maka di dalam slide selanjutnya saya menyebutkan bahwa keilahian dan kemanusiaan Kristus yang paradoksal itu dirumuskan secara ekumenis bersama-sama di dalam konsili Kalsedon, sidang raya gereja tahun 451 yang disebut dengan definisi Kalsedon. Kalau Anda mungkin pernah mempelajari secara lebih dalam, definisi Kalsedon ternyata memberi pagar yang di dalamnya tentang siapa Kristus yang dicintai oleh kita semua, yang kita imani, bahkan diakui dan dirayakan oleh seluruh gereja segala abad dan tempat. Kira-kira bunyinya seperti ini, kalau saya boleh rangkum definisi Kalsedon pada tahun 451 di sidang raya itu, kira-kira bunyinya seperti ini. Kami mengakui bahwa Kristus Tuhan dan anak tunggal yang satu dan sama itu dikenal dalam dua hakikat yang tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Perbedaan antara dua hakikat tidak dihilangkan oleh kebersatuannya, akan tetapi karakter masing-masing dari kedua hakikat itu terlestarikan karena keduanya berada dalam satu pribadi. Susah ya bahasanya. Tapi di bahasa yang susah ini kira-kira Kalsedon, di dalam definisi Kalsedon mereka ingin menyebutkan bahwa setidaknya ada dua formulasi. Yang pertama adalah positive formulation yang mengatakan bahwa Allah itu, Kristus itu adalah Allah sejati dan sekaligus manusia sejati. Bahkan bukan cuma itu, dalam positive formulation disebutkan bahwa Kristus itu sehakikat dengan Sang Bapa dalam keilahiannya dan sehakikat dengan kita dalam kemanusiaannya. Yang kedua adalah negative formulation. Dalam definisi Kalsedon disebutkan ada bukan cuma positive formulation, tapi juga ada negative formulation. Yaitu Kristus yang mencengangkan ini adalah pribadi yang tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, seperti yang saya bacakan tadi, dan tidak terpisah. Makanya dia bukan kadang-kadang jadi Tuhan, kadang-kadang jadi manusia, tidak. Tapi sekaligus ketika dia haus, dia bisa meludah karena tenggorokannya kering. Tapi di saat yang sama, ludahnya bisa nyembuhin mata si buta. Maka dia betul 100% Allah dan 100% manusia. Vere Deus Vere Homo. Tapi sayangnya berita Kristus yang mencengangkan itu seringkali dapat perlawanan dari zaman dulu, zaman bapak-bapak gereja, bahkan sampai hari ini. Dan perlawanan yang paling populer kurang lebih dicanangkan oleh seorang teolog bernama John Hick. Dan dia berkata seperti ini. Jika Yesus adalah Allah, maka Yesus adalah pencipta. Berarti Yesus bukan ciptaan. Logis ya, sekilas ya. Yesus itu Allah, maka Yesus adalah pencipta. Kalau dia pencipta, maka dia bukan ciptaan dong. Kira-kira gitu. Dan John Hick melanjutkan dengan kalimat yang kedua, yaitu sebagai konsekuensinya, kalau begitu, kata dia, konsep Yesus adalah manusia harus ditolak. Jemaat sekalian kasih oleh Tuhan, kedua hal ini sebenarnya tidaklah bertentangan kalau kita perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena pertentangan terjadi sebenarnya karena ada kesalahan logika berpikir dari seorang John Hick dan kelompoknya tentunya. Pandangan ini sebenarnya sudah banyak sekali di-counter dan dijawab oleh banyak teolog, dan salah satu jawaban yang paling populer adalah konsep ciri alamiah. Di dalam konsep ciri alamiah disebutkan adanya penting sekali kita mengerti apa yang disebut dengan properti umum dan properti khusus atau esensial. Karena kenapa? Karena dalam properti umum kita mengerti ada karakteristik yang dimiliki semua manusia. Yaitu apa? Manusia itu diciptakan. Ada yang di sini nggak diciptakan? Nggak ada. Kita diciptakan. Tapi jangan lupa bahwa sekalipun ada properti umum, tapi juga ada yang disebut dengan properti khusus atau esensial yang berarti karakteristik yang harus, garis bawahi, harus dimiliki
manusia. Misalnya apa? Secara psikis, secara psikologis manusia itu punya kehendak, perasaan yang iya nggak sih? Beda mungkin sama laba-laba yang kalau dikata-katain nggak pernah nangis, iya kan? Secara biologis manusia berjalan dengan dua kaki, dengan dua tangan, punya rambut, dua mata, satu hidung dan sebagainya. Dan secara teologis diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Maksudnya apa sih gambar dan rupa Allah? Apa yang Allah punya, potensi-potensi yang Allah punya, kita punya. Kemampuan untuk berbuat adil, kemampuan untuk berbuat baik, kemampuan untuk berbuat setia, kemampuan untuk berbuat benar. Dari mana anak kecil bisa tahu bohong itu salah? Karena gambar dan rupa Allah, bukan? Gambar dan rupa. Maka sebenarnya ketika properti umumnya hilang atau tidak ada, tapi properti khususnya ada, nggak semerta-merta mengatakan dan menjadikan Kristus itu bukan manusia. Maka kesimpulannya secara filsafat pun kemanusiaan Yesus yang berbeda dari manusia, pada umumnya tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bukan manusia. Maka perlawanan seperti itu sudah ditolak jauh-jauh hari sebenarnya. Dengan demikian, Kristus sebagai manusia memberi makna penting bagi keselamatan kita. Gagal memaknai kemanusiaan Kristus, hanya menerima keilahian Kristus saja, maka kita akan jadi orang Kristen yang gagal memaknai keselamatan kita. Karena melalui kemanusiaan Kristus, kita dapat memaknai pertukaran agung. Bilang sama dengan saya, pertukaran agung. Saya suka banget bukunya John Stott, yang judulnya The Cross of Christ. John Stott bilang gini, hakikat dosa adalah kita sebagai manusia menggantikan Allah dengan diri kita. Kita seringkali gitu ya, bilang sama Tuhan, semuanya milik Tuhan. Segala hidup ini punya Tuhan. Tapi secara praktik, dompet gue punya gue. Tuhan gak boleh atur, duit gue. Seringkali gitu ya. Mungkin yang anak muda berkata, hidup ini punya Tuhan. Tapi gaya saya pacaran terserah saya. Mau ciuman kayak sebelum pemberkatan, mau apa kayak terserah gue dong, hidup-hidup gue. Banyak yang berkata gitu ya. Kita seringkali menggantikan Allah, seolah-olah kita lah yang Allah, dia yang bukan Allah. Hakikat dosa. Tapi hakikat keselamatan itu lain. Hakikat keselamatan adalah Allah yang menggantikan kita dengan dirinya. Makanya John Stott melanjutkan kalimatnya yang kedua, dia berkata seperti ini. Kita menempatkan diri kita di tempat Allah, Allah menempatkan dirinya di tempat kita. Itulah pertukaran agung, that's why kita cinta semua sama Yesus kita, bukan? Kita yang harusnya mati dan binasa itu digantikan oleh Kristus Tuhan kita. Allah yang menggantikan kita. Makanya relevan, kita ngerti sekarang Ibrani 4 ayat 15 yang tadi dibaca sama-sama. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Karena dia adalah Vere Deus, Vere Homo, Allah sejati dan sekaligus manusia sejati, dia tahu sekali pergumulanmu dan pergumulanku yang paling dalam, bahkan gak bisa keluar dari kata-kata kita dan doa-doa kita bahkan. Dia tahu, dia Allah yang tahu saat kita mungkin gak bisa bayar uang sekolah buat anak. Dia Allah yang mengerti sakitnya mungkin kita ditinggal oleh pasangan kita, diselingkuhin mungkin beberapa orang yang mungkin menonton di tempat ini. Dia mengerti, maka kalau orang bertanya tuh, di mana Tuhan sejak COVID-19? Saya beranikan diri, izinkan saya berkata dan menjawab bahwa Allah ada di gugus paling depan bersama para dokter dan suster dan para ilmuwan untuk menghilangkan segala COVID dan penderitaan ini. Dia Allah yang bukan cuma transenden, agung, kudus, dan mulia. Tapi dia juga Allah yang imanen. Allah yang bersama dengan kita saat kita menderita sekalipun. Makanya kita ngerti pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab lembah kekelaman ini dihilangkan? Enggak. Sebab dikasih malaikat sama Tuhan? Enggak. Tapi yang buat pemazmur tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Katakan amin. Wow. Kita jadi orang Kristen tuh seringkali memaknai Tuhan itu hebat. Setuju, betul. Tapi kita lupa the poin yang paling penting juga yang gak kalah penting adalah Tuhan itu adalah Allah yang menderita bersama dengan kita. Kristus yang hadir bersama dengan kita. Dan bicara pertukaran agung, saya suka banget filmnya Squid Game. Ini pendeta suka drakor, iya. Saya nonton ini karena happening banget hari itu ya, zaman itu. Dan di salah satu adegan Squid Game ada adegan yang cukup menyentuh hati saya. Ketika ada dua orang wanita yang harus main lempar-lemparan kelereng, yang kalah ditembak mati. Bener ya. Waduh, dari seluruh adegan, itu adegan yang membuat saya, pas nonton gak nangis sih, cuma gimana gitu nontonnya ya.
Ada dua perempuan itu yang pertama berkata bahwa hidup saya ini berantakan, susah, udah dari dulu udah kacau lah, nggak punya masa depan. Perempuan yang satu lagi berkata, aku punya adik, makanya aku ikut lomba ini agar uangnya bisa aku pakai untuk hidupi adikku dan sebagainya dan sebagainya. Singkat cerita, perlombaan dimulai dan mereka adu lempar-lemparan kelereng. Si perempuan yang ngakunya hidupnya berantakan dan rusak itu sengaja lempar kelerengnya pendek, pluk gitu ya, nggak jauh-jauh. Oh, si temennya ngeliat, kok kamu gitu? Komplain dia, marah-marah. Ayo kita lomba yang fair. Ini kan soal hidup dan mati. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalah begitu saja dan kamu yang kalah, aku yang menang? Gak bisa. Ayo kita ulang lagi. Dan tahu gak teman-teman, si wanita yang hidupnya rusak ini yang mengalah barusan itu dia berkata bahwa saya itu udah gak punya siapa-siapa. Hidup saya rusak. Hidup saya berantakan. Pun kalau menang dari game ini mau apa, kata dia. Tapi kamu masih punya adikmu. Menangilah permainan ini dan hidupilah hidup adikmu, punyalah hidup yang lebih baik dari sekarang. Oh, kalimat itu buat saya terenyuh hari itu. Waduh, saya bilang, kok ada orang rela berkorban buat orang lain gitu ya. Cuma sekalian kita mungkin bisa nonton film yang mengharukan. Kita mungkin bisa baca novel yang mungkin menyentuh hati kita. Tapi harus kita akui bahwa itu semua cerita tentang orang lain. Itu bukan tentang kita. Tapi ada satu kisah yang berkata itu adalah cerita tentang kita, tentang kau dan aku. Yang seharusnya kalau kita tahu cerita itu bukan cuma membuat kita tersentuh, tapi merobek jiwa kita harusnya. Itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertukaran agung itu kisah tentang engkau dan aku yang digantikan oleh Kristus Yesus di kayu salib. Makanya harusnya ini jadi kisah yang bukan cuma menyentuh hati kita, tapi juga menggugat setiap cara hidup kita yang salah. Merobek jiwa kita, membuat kita bertobat dan berubah dari cara pandang kita yang seringkali keliru tentang hidup ini dan tentang Tuhan. Karena faktanya memang ketika Tuhan menciptakan manusia pada masa creation, Adam dan Hawa, tujuannya kan cuma satu, goalnya kan, itu agar manusia bersama-sama dengan Allah di masa glorification. Manusia mengasihi Allah, Allah mengasihi manusia dan Allah saling mengasihi. Kan itu doang goalnya. Jangankan sampai masa glorification, sekarang aja kalau kita punya masalah, kita main gitar di kamar, kita nyembah Tuhan, kita nangis, rasanya plong banget, bener gak? Rasanya hadirat Allah, gimana nanti di masa glorification bersama dengan Allah? Wow, itu tujuan Allah semula ketika dia menciptakan kita. Tapi sayangnya yang namanya cinta gak pernah bisa diciptakan, ibu bapak sekalian. Kalau cinta diciptakan itu namanya paksa. Cinta cuma bisa dibuktikan. Makanya pohon di tengah Taman Eden itu, pengetahuan yang baik dan buruk itu, pohon pengetahuan itu adalah absolute necessity. Keharusan yang diperlukan agar cinta menjadi cinta yang sesungguhnya. Karena kalau Tuhan bilang, Adam kamu cinta sama saya, itu bukan cinta, itu paksa. Dan ketika pohon itu diletakkan di tengah, cinta bukan menjadi cinta yang sesungguhnya. Tapi justru Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, fall. Makanya Roma berkata tidak ada yang tidak berdosa. Kita semua telah jatuh dalam dosa. Dan kata dosa di sana adalah hamartia, yang berarti meleset. Harusnya ke glorification, harusnya menuju glorification, tapi meleset. Makanya arti dosa dalam iman Kristen bukannya keburukan, tapi lebih tinggi daripada keburukan justru. Itu hamartia, meleset. Saat banyak agama mungkin berkata dosa adalah imperfection, tapi dalam iman Kristen berkata bahwa dosa itu hamartia, meleset. Karena meleset makanya imperfect. Karena meleset makanya cacat. Kita orang-orang yang harusnya binasa karena kita meleset. Harusnya ke sana, tapi justru kita ke tempat yang lain. Tapi Yohanes 3:16 berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Dia nggak pernah buang kita, tapi dia kirim Kristus Yesus untuk mati dan bangkit bagi kita semua. Makanya keselamatan dalam iman Kristen bukan cuma soal bicara masuk surga dan keluar dari neraka, tapi keselamatan adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia ke rencana semula, relationship with God. Saya suka banget tulisannya Agustinus, salah seorang bapak gereja. Pencipta manusia menjadi manusia sehingga dia, penguasa bintang-bintang, mendapatkan makanan dari payudara.
Sehingga dia sang roti menjadi lapar, sehingga dia sang sumber air menjadi haus, sehingga dia sang terang membutuhkan tidur, sehingga dia sang jalan menjadi letih karena perjalanannya, sehingga dia sang kebenaran dituduh oleh saksi-saksi palsu, sehingga dia sang hakim dari orang yang hidup dan yang mati dibawa ke pengadilan oleh hakim yang fana, sehingga dia sang keadilan dikutuk oleh mereka yang tidak adil, sehingga dia sang disiplin dicambuk dengan cambuk, sehingga dia sang anggur dinobatkan dengan duri, sehingga dia sang dasar digantung di atas kayu salib, sehingga sang keberanian itu dilemahkan, sehingga sang penyelamat itu terluka, sehingga sang kehidupan mati. Vere Deus, vere homo. Allah yang sejati dan manusia sejati itu ternyata Allah yang begitu mengasihi engkau dan aku, ibu bapak sekalian. Faktanya dia bukan cuma mati, tapi dia juga bangkit. Dan sayang sekali ironisnya, sebagai orang Kristen kita seringkali salah memaknai kebangkitan Kristus. Kita seringkali berpikir sejak Kristus bangkit, menuju ke akhir zaman, eskatologi, maka hari-hari di tengah adalah hari-hari sisa. Seringkali kita berpikir seperti itu, bukan? Kita lupa hari-hari kita adalah hari-hari yang juga bermakna untuk Tuhan seharusnya. Ada yang salah dari iman Kristen kita berarti. Maka hari-hari antara kebangkitan Kristus sampai akhir zaman nanti, eskatologi itu bukan hari-hari sisa. Itu adalah hal yang keliru. Tapi sejak kebangkitan Kristus seharusnya masa yang akan datang atau eskatologi itu merangsek masuk ke masa kita sekarang. Sejak kebangkitan Kristus dia menghampiri kita sehingga hari-hari kita jadi bermakna. Makanya orang Kristen itu orang yang mengerti sekali kebangkitan Kristus memiliki sifat profetik, mengecam. Bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Orang Kristen yang gak pernah dikecam hidupnya, yang gak pernah merasakan pertobatan, hati-hati. Jangan-jangan kita gak kenal siapa Yesus kita. Bukan cuma profetik mengecam untuk bertobat, tapi juga kebangkitan Kristus memiliki sifat yang kedua, yaitu propreptik. Yang berarti kita di masa sekarang diundang masuk ke masa depan. Kalau studilah untuk fokus kepada kekekalan. Apakah Tuhan dimuliakan lewat studi saya? Apakah Tuhan sungguh ingin saya menjadi somebody di hidup ini? Propreptik. Dan yang ketiga, sifat dari kebangkitan Kristus juga mengatakan bahwa proleptik. Display, etalase, yang masa depan itu ternyata bisa dicicipi di masa sekarang. Oleh siapa? Oleh gereja. Ini tugas gereja, bukan? Membuat orang yang di luar Yesus bisa melihat Tuhan. Melalui siapa? Melalui gerejanya. Maka orang Kristen kalau hidupnya gak mencerminkan Tuhan, tidak seperti displaynya Tuhan, tidak seperti etalasenya Tuhan, ada yang salah dari cara kita memahami kebangkitan Kristus, jangan-jangan. Karena kebangkitan Kristus justru membuat apa yang ada di masa depan itu memasuki masa sekarang. Sehingga hari-hari kita bukan lagi jadi hari-hari sisa, tapi jadi hari-hari yang bermakna. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau Anda melakukan pemuritan, itu bukan cuma Anda harus berkata dia jadi lebih baik, tapi pemuritan goalnya harus saya mengajak orang yang mengikuti saya, yang mengikuti Yesus. Karena Kristus adalah sentral dalam hidup ini. Tapi firman hari ini, vere Deus, vere homo, mengingatkan kita, dia bukan cuma Tuhan yang jauh, yang berkuasa itu. Tapi dia juga adalah Tuhan yang dekat, yang menderita bersama dengan kita. Apakah kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan hari ini? Jangan-jangan kita jadi orang Kristen, tapi kita orang Kristen pelataran. Kita gak pernah sungguh-sungguh dekat sama Tuhan.